At least, you know what love is. Give that some love to this building. Imagine what you need if you have a family with that girl, katanya sambil menyesap minuman di tangannya itu. Ganti Aji menatap tak percaya pada sahabatnya itu. Tapi Theo hanya mengangkat gelas wine-nya. She likes you too. G. Just try to convince her. Believe me, Theo yakin. Danu juga. Bahkan ketika Aji berusaha menyembunyikan menggunakan alasan kepentingan perusahaan. Semua orang, termasuk Amy, yang tahu belakangan dari Danu, mereka yakin Lily juga menyukai dirinya. Aji ingin mempercayai hal itu. Tapi ia trauma dengan penolakan. Ia takut sekali lagi Lily berlari menghindarinya. Memaksanya menjauhi gadis itu lagi seperti dulu. Berita gosip itu sebuah masalah. Tapi juga memberinya jalan. Ia tahu Lily salah paham mengenai hubungannya dengan Natasha. Hanya saja Aji tak ingin karena berita tak benar itu Lily mengalihkan perhatiannya lagi kepada orang lain. Setelah semua yang ia lakukan di Singapura, setelah semua yang berusaha diucapkan Aji dengan tindakannya, Aji tak ingin membentak Lily seperti itu. Ia juga marah saat melihat foto-foto masa lalu yang diambil secara diam-diam itu kembali diperlihatkan. Ia tak ingin Lily melihat semua itu. Nyatanya Aji tak bisa menahan emosi saat melihat mata Lily seperti menahan tangis meminta penjelasannya. Aji tak tahu harus mulai dari mana. Itu masa lalu. Saat Aji harus bersandiwara demi kepentingan perusahaan, ia baru memulai langkahnya. Dan Natasha adalah jalan tersingkat yang bisa ia temukan. Hubungan mereka hanyalah partner kerja semata. Sebagai pasangan dari satu pesta ke pesta lain. Selebihnya tak ada lagi. Hubungan mereka saling menguntungkan. Natasha makin terkenal. Dan perusahaan Aji mendapat iklan gratis karena hubungan itu. Sampai akhirnya, Natasha mulai melewati batas dan Aji merasa perlu mengakhirinya. Jauh sebelum Lily hadir kembali dalam kehidupan Aji. Sudah lama hubungan bisnis itu berakhir. Tak ada apapun lagi di antara Aji dan Natasha nyaris setahun terakhir. Sekarang, masalah itu kembali. Tadi pagi ia sudah menghubungi Natasha dan gadis itu malah mengundangnya ke rumah untuk membicarakan lebih lanjut. Tepat sebelum Lily mengiriminya pesan yang membuatnya semakin marah. Bukan maksud Aji membentak Lily. Ia juga tak sadar jika suaranya terkesan sinis seperti itu. Begitu selesai berkata, Aji langsung menyesal. Ia ingin meminta maaf sekaligus memperjelas keadaan. Makanya ia keluar, hendak berbicara dengan Lily. Membujuknya untuk makan siang agar bisa mendengarkan alasan semua ini. Tapi ia malah melihat gadisnya sedang tersenyum-senyum menggoda pria lain di depan hidungnya sendiri. Kembali, tak ada logika dalam cinta. Tidak juga pada Aji. Ia merasa dikhianati. Ia merasa dikucilkan. Ia merasa seluruh dunia memusuhinya. Dan satu-satunya yang ingin ia lakukan adalah
memblokir semua pesan dan telepon dari seseorang bernama My Love di ponselnya. Kalau kita lagi marahan, katanya gak boleh lewat 3 hari kan? Entar jadi dosa. Benar kan? Hari pertama, Lily bangun kesiangan. Ia terlambat 15 menit. Semua karena semalaman ia tak bisa tidur. Menatap ponsel dan berharap ada balasan. Ia mengirim maaf dalam berbagai versi sekitar 20-an kali dan baikan yuk, Pak, sekitar 15 kali. Tak ada satupun yang berbalas. Hingga ia tertidur dengan ponsel di genggamannya. Sampai dalam mimpi pun ia seakan-akan sedang mengetik kedua kalimat itu. Yang dipikirkannya tak muncul seharian di kantor. Hanya Amy yang memberinya sederet perintah. Menyelesaikan ini dan itu. Ada beberapa tamu yang datang. Tapi semuanya diarahkan Amy dan Pak Willy untuk bertemu dengan direktur-direktur lain. Beberapa staf sekper juga bertugas keluar kota. Eza ke Kalimantan, Mira ke Bandung dan Pak Lukas menemani Aji. Pak Aji sedang mengecek ke kantor-kantor cabang, jawab Amy saat Lily bertanya. Mendengar itu, Lily hanya bisa menghela nafas. Hopeless. Hari kedua, Lily tahu Aji ada di kantor sepanjang pagi itu. Tapi entah kapan pria itu datang. Karena Lily tak melihatnya lewat sama sekali. Padahal ia sudah berulang kali mencari aneka alasan untuk bisa menunggunya keluar dari lift. Mira yang memberitahunya, Pak Aji udah dateng sebelum lo tadi. Terus pesen ke gue dan Pak Willy kalau dia gak mau diganggu. Anehnya, Amy juga malah melarangnya masuk ke ruangan Aji. Bahkan saat seorang tamu datang dan Lily penuh semangat menawarkan diri membuatkan kopi. Memang ia yang buat, tapi Amy yang mengantar kopi itu masuk. Karena itu, saat semua orang makan siang, Lily sengaja tidak pergi. Ia berharap Aji keluar dan karena tak ada orang, ia bisa meminta maaf pada pria itu. Sudahlah. Lupakan saja soal harga diri dan segala hal itu, ia kangen sama Aji. Tapi sampai jam makan siang berakhir, Aji tak juga keluar. Malah seorang kurir pengantar makanan datang membawakannya makan siang. Lily hanya bisa memandangi kurir itu lewat, sembari menggigit bibirnya. Perutnya berbunyi saat aroma makanan yang diantar masih tertinggal di ruang sekretariat. Untung saat itu suara mesin printer dan telepon terdengar. Jadi tak ada yang tahu selain Lily sendiri. Setelah yakin tak ada gunanya ia mengirim pesan WhatsApp, Lily mencoba menelpon. Cuma sekali dering. Karena ia juga takut-takut. Tapi sampai ia mengulang 3x, tak ada jawaban dari seberang. Nihil. Kali keempat ia mencoba. Malah suara operator memberitahu dengan riang. Nomor telepon yang Anda tuju sedang tidak aktif. Silahkan mencoba beberapa saat lagi. Lily kehabisan ide. Ia mencengkeram kepalanya dan berteriak tertahan. Kesal. Hari ketiga. Hari ketiga. Begitu selesai sholat subuh dan sarapan seadanya, Lily langsung pergi ke kantor.
tidak naik bis. Ia memilih memesan ojek online. Tak dipedulikannya udara dingin menusuk saat meminta sang supir ojek untuk melaju kencang. Yang penting ia bisa segera sampai dan berharap Aji juga datang seperti kemarin. Tapi yang ia nanti-nanti justru tak datang lagi. Orang-orang di Sekper juga makin berkurang. Pak Aji ke Surabaya, info Emi saat Lili bertanya.